Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Fitrah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan kencing manis adalah penyakit peningkatan kadar gula dalam darah. Hal ini terjadi karena adanya zat dalam tubuh yang bermasalah, yaitu insulin, hormon pengatur kadar gula darah. Penyakit diabetes mellitus terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah DM tipe 1 yang disebabkan kerusakan tempat produksi insulin. Dan yang kedua DM tipe 2, penurunan jumlah dan kerusakan kerja dari insulin. Dan yang ketiga DM gestasional yang terjadi pada masa kehamilan. Biasanya terjadi pada kehamilan trimester kedua atau ketiga. Adapun tanda dan gejala diabetes mellitus, gejala utama atau klasik, banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Sedangkan di gejala umum, sering haus, sering buang air kecil, sering lapar atau lelah, berat badan turun secara drastis, bila ada luka sulit sembuh, kulit kering dan gatal, rasa kebal di kaki atau kesemutan, dan pandangan kabur. Berikut adalah orang yang berisiko terkena diabetes mellitus, yaitu obesitas atau kegemukan, memiliki riwayat keturunan atau orang tua yang menderita diabetes mellitus, menjalani pola hidup santai atau pola hidup yang kurang baik, orang dengan lanjut usia, merokok, pola makan tidak teratur, dan stres. Selanjutnya, komplikasi akut diabetes mellitus. Pada keadaan gula darah naik drastis biasanya ditandai dengan sering kencing, lapar, sangat haus, pandangan kabur, kulit kering, dan sering mengantuk. Sementara pada keadaan gula darah turun secara drastis biasanya ditandai dengan gemetar, denyut jantung cepat, berkeringat dingin, kelelahan, gelisah, lapar, nyeri, dan tidak sadar. Sementara itu, komplikasi jangka panjang diabetes mellitus dapat mengganggu sistem organ lain yang lebih besar di organ tubuh, diantaranya yang pertama penyakit cerebrovaskular atau gangguan pembuluh darah otak, yang kedua gangguan penglihatan dan kebutaan, yang ketiga kerusakan ginjal permanen, yang keempat serangan jantung, yang kelima infeksi kaki diabetes, yang keenam neuropati perifer atau kerusakan sistem saraf tepi. 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus. Yang pertama edukasi, yang kedua nutrisi, yang ketiga latihan jasmani, yang keempat terapi obat. Pilar yang pertama edukasi. Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat perlu selalu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang penting dari pengelolaan DM secara holistik atau menyeluruh. Pilar yang kedua, nutrisi. Pedoman pelaksanaan nutrisi atau perencanaan penderita diabetes mellitus dilakukan dengan prinsip 3J, tepat jumlah kalori, tepat jenis makanan, dan tepat jadwal makanan. Tepat jumlah kalori yang dimaksud adalah menentukan jumlah asupan kalori harian berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik. Sedangkan tepat jenis makanan adalah dengan memilih jenis makanan rendah gula serta menerapkan metode pengaturan makan piring T, yaitu dengan mengisi setengah mengisi bagian sayur mayur non tepung, seperempat bagian lagi lauk pauk, dan seperempat terakhir karbohidrat kompleks. Selanjutnya, tepat jadwal makan yaitu mengatur jadwal makan secara teratur setiap hari dengan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan snack dengan porsi kecil. Berikut adalah contoh pengaturan makan penderita diabetes mellitus. Makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes mellitus adalah makanan tinggi gula seperti susu full cream, es krim, gula pasir, gula merah, permen, madu, sirup, nangka matang atau nangka yang masak. Untuk jenis makanan tersebut agar dapat dihindari bagi penderita diabetes mellitus. Sedangkan makanan yang harus dikurangi oleh penderita diabetes mellitus adalah bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, kacang panjang, wortel, nasi, roti, mie, kentang, singkong, kuning telur, ubi, nanas, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, dan semangka. Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus adalah
ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, kangkung, timun, tomat, labu air, kembang kol, sawi, selada, seledri, terong, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, putih telur, daging tanpa lemak, jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, dan belimbing. Pilar yang ketiga adalah latihan jasmani, yaitu aktivitas fisik dilakukan secara teratur sebanyak 4-5 kali per minggu. Adapun contoh aktivitas yang dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus adalah jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Jika saat berolahraga merasakan gemetar, lemas, pusing, berkeringat banyak, jantung berdebar, atau pandangan kabur, segera hentikan aktivitas dan segera periksa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Adapun aktivitas yang dikurangi mengikuti pola hidup sedentary lifestyle atau pola hidup santai, yaitu pola hidup yang kurang bergerak. Pilar selanjutnya adalah terapi farmakologis atau obat-obatan. Baik penderita diabetes mellitus disarankan untuk mengikuti anjuran dokter terkait terapi obat yang sesuai bagi penderita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.